Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di awal kajian ini saya mendoakan semua pengurus Masjid Fatahillah Blok B Tanah Abang, seluruh pengurus DPP Daerah Rantau Minang, dan seluruh pengurus DPW Daerah Rantau Minang yang mengikuti kajian via Zoom yang berada di Indonesia, yang juga kita doakan Ketua Pengurus DPLN Daerah Rantau Minang yang sedang menyimak kajian dari Amerika, dari Australia, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Australia, Mesir, Saudi Arabia. Semuanya termasuk jamaah baik yang hadir secara offline ataupun online pada siang ini. Semoga semua kita wasilah di majlis ilmu, Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga surgawi, keluarga yang bahagia, keluarga yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang ini ya, di samping pengurus masjid, ada pengurus daram, ada jamaah, ada pengurus Pondok Kanduang DKI Jakarta. Saya lihat alhamdulillah, walaupun hadir perwakilan-perwakilan ya, tapi insyaallah kedepannya akan hadir secara bersama-sama. Dan sekarang kita kajian ini bukan hanya yang ikut dari masjid, tapi juga secara online melewati Zoom Daerah Rantau Minang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang telah meninggal ataupun yang sedang sakit parah, yang sedang berduka di Cianjur, Jawa Barat. Kita minta, kita doakan ke Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, diterima ibadah mereka, matinya syahid, husnul khatimah. Tentu bagi saudara-saudara kita yang sedang bermaksiat, yang sedang ingkar, yang sedang murtad, yang sedang ingkar, yang sedang kafir ke Allah, dan mereka tertimpa musibah dan mereka tidak mati, semoga Allah kasih hidayah, mereka segera bertaubat kepadanya. Pada siang ini kajian kita membahas tema tentang membina keluarga sakinah. Tema ini kita dasarkan kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang punya Quran boleh buka. Yang punya HP aplikasi Quran silakan buka. Surat yang ke-30
Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Itulah dasar kajian kita mengungkapkan tema ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di awal ayat Allah menyatakan kepada kita, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara kebesaran Allah, Allah ciptakan untukmu, hai para laki-laki, azwaja, pasangan. Wahai para laki-laki, Allah ciptakan untukmu azwaja, pasangan. Tentu mafhum mukhalafa ayat ini, untuk wanita pun diciptakan pasangan juga. Laki-laki pasangannya wanita, wanita pasangannya laki-laki. Itulah makna azwaja. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tentu ada tersembunyi di situ agar kalian kalaupun ada rasa senang, ada cinta, salurkan cinta ke pasangan. Jangan salurkan cinta ke sejenis. Allahu Akbar. Kita nonton bola, ya, yang berpusat di Qatar. Mereka menikmati dunia, tapi syariat Islam mereka jalankan. Ada pengumuman dari raja, otoriter dari Qatar, pesawat yang berlabelkan LGBT ditolak, nggak boleh masuk. Hotel-hotel disiapkan untuk pasangan yang ada surat nikah suami istri. Tanpa surat nikah nggak boleh masuk. Ini luar biasa. Menikmati dunia tapi ibadahnya jalan. Syariat ditegakkan. Luar biasa. Bahkan ketika pembukaan acara bola dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sedikit yang mu'alaf, Pak. Masya Allah. Itu di Qatar, Pak. Diangkat agama Allah, ditegakkan syariat Allah, luar biasa. Kenapa? Mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya, jadi bisa berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan kekuasaannya. Itulah Qatar sekarang. Masya Allah. Dihormati agama Allah, dihormati syariat Islam, muliakan. Wanita yang menonton diwajibkan berpakaian sopan, tidak boleh di atas lutut. Itu adalah peraturan negara. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Beliau berani tegakkan Islam di hadapan orang-orang tidak Islam. Agar apa? Agar ridho Allah, rahmat Allah diturunkan. Agar berkahnya tercurah untuk masing-masing keluarga. Semoga kita doakan Indonesia juga mampu seperti itu. Kita doakan begitu, Pak. Allah berikan kekuatan lahir batin kepada para pemimpinnya untuk bisa menegakkan syariat Islam. Itu doa kita. Kalau syariah tegak, kita berpihak sama agama Allah, tentu Allah mudah memberikan apapun yang kita inginkan. Ingin keluarga bahagia, Allah berikan. Ingin dagangannya laku, laris,
Ingin usaha lancar, mudah. Ingin masalah selesai, mudah. Apapun yang kita inginkan, kalau Allah telah ridho, insya Allah Allah berikan. Tapi kalau Allah lagi murka, ridho enggak turun, akibat kita tidak tunduk ke syariatnya, jangankan doa, air mata keluar, Pak. Darah keluar, karena kita nangis, Allah menjauh, tidak akan turunkan. Makanya kuncinya apa? Kunci untuk yang kita inginkan tercapai, bahagia dapat, sakinah dapat, apa kuncinya? Ketuklah hati Allah, mendekat kepadanya, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Makanya di ayat tadi dikatakan, di antara tanda-tanda kuasanya Allah apa? Allah ciptakan untukmu, hai laki-laki, ada pasanganmu, ada pasangan. Apa tujuannya? Dengan pasangan itu kamu bisa mencapai 3 perkara. Pertama, sakinah. 2, mawaddah. 3, warahmah. Tujuan berpasangan agar bisa mendapatkan sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tentram, nyaman. Tenang, tentram, nyaman. Jangankan ketika banyak uang, ketika pahit pun, uang kurang pun, hati tenang, nyaman, tentram. Jangankan ketika sehat, ketika sakit saja, hati tenang, tentram, nyaman. Jangankan ketika menjabat, ketika di atas, ketika berkuasa, menjadi rakyat bawah pun tenang, tentram, nyaman. Itu yang sakinah. Itu yang sakinah, Pak. Itu yang sakinah. Dan sakinah tidak bisa dari luar, tidak bisa, Pak. Ini Bapak Ibu kelihatannya keluarga sakinah ini. Rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, sakinah banget ini. Itu kata kita. Padahal belum tentu, Pak. Belum tentu. Uang melimpah ruah tidak menjamin sakinah. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, lagi berkuasa tidak menjamin sakinah. Tapi istrinya bisa bernama sakinah, bisa. Ya, mantap keluarganya. Kenapa? Istrinya bernama sakinah. Tapi kalau hakikat sakinah belum tentu didapatkan karena harta, karena pangkat, karena jabatan, belum tentu, Pak. Jadi sakinah di ayat itu artinya hati tenang, jiwa tentram, perasaan enak, tidak goncang, tidak ada semacam kegelisahan dalam hidup ini. Itu sakinah namanya. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya saling mencintai. Maknanya apa? Ada pengorbanan di antara pasangan tadi untuk pasangannya. Siap berkorban. Sang suami siap berkorban untuk istrinya. Sang istri siap berkorban untuk suaminya. Saling berkorban, saling menjalankan kewajiban. Itulah mawaddah namanya. Itu mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu rahmat. Rahmat itu gabungan Rahman dan Rahim. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat dunia, nikmat akhirat. Bahasa lainnya apa? Rahmah artinya kasih sayang. Jadi berdasarkan ayat tadi Bapak Ibu, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang tiga ini bahasa lainnya keluarga yang bahagia, keluarga surgawi. Itulah makna sakinah, mawaddah, warahmah.
Untuk mendapatkan itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Tentu harus ada perjuangan, ada ikhtiar, ada langkah-langkah yang hendak kita kerjakan kalau ingin Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu. Apa langkah-langkahnya? Langkah pertama Bapak Ibu adalah melewati pernikahan secara sah. Itu langkah awalnya, itu gerbangnya. Tidak mungkin sakinah, mawaddah warahmah dapat Pak kalau kita nggak nikah Pak. Apa namanya? Kumpul apa namanya itu? Kumpul sapi. Hah? Apa namanya istilahnya apa? Kumpul kebo ya. Nggak tahu lah kenapa itu istilahnya itu. Kumpul kebo. Kenapa nggak kumpul ayam namanya? Kenapa nggak kumpul bebek namanya? Kok kumpul kebo namanya? Saya nggak tahu juga itu. Ya. Kalau itu terjadi, berkumpul tanpa pernikahan yang sah, jangankan mendapat sakinah, mawaddah warahmah, siap-siap diturunkan azab Allah berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, gunung meletus. Itu semuanya terjadi diundang oleh karakter manusia yang menentang agama Allah. Itu hakikatnya. Makanya langkah pertama adalah Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, itu langkah awalnya adalah nikahlah secara sah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang anti nikah, tidak mau nikah, bukan umatku. Nah, ini hati-hati nih. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita sudah mampu menikah, segera nikahkan dia. Ini masih banyak nih wajah-wajah yang bujang, masih banyak sini nih. Gak tahu deh apa wajahnya bujangan tuh, memang ada bujangan ini. Ya. Hai anak muda, kata Nabi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis Bukhari Muslim itu. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu lahir, mampu batin, falyatazawwaj, menikahlah. Nah, nikah itu gerbang awal untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Setelah menikah, apakah sudah terjamin, Bu? Ibu? Nikah sudah. Apakah sudah terjamin mendapat sakinah, mawaddah warahmah? Belum tentu juga. Belum tentu. Makanya ada upaya lain. Ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan kalau ingin mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Apa langkah-langkahnya? Ini dalam sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni, hadisnya sahih, bersanad kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, ada 4 upaya kita. Bu, ibu-ibu, ada 4 upaya kita, Bu, kalau ingin mendapatkan yang sakinah, mawaddah warahmah tadi. 4 upayanya. Yang pertama, faqahahum fid din. Harus tanamkan ke diri kita, tanamkan di keluarga kita kehidupan beragama. Ini kunci pertama. Keluarga itu bina dengan keluarga agama, agamis. Ya, bukan keluarga yang dibina oleh amburadul, tapi oleh keluarga yang agamis. Roh-roh agama itu ada di rumah tangga. Tegakkan Islam di rumah tangga.
Tentu caranya kemana caranya? Bertauhidlah seisi rumah, kemudian dekatlah sama Quran, didengungkan Quran di rumah tangga, apalagi jalankan Islam di rumah tangga, ya, lantunkan ayat-ayat Allah, adakan di rumah kajian-kajian keislaman, hidupkanlah Islam di rumah tangga itu. Hidupkan syariah Islam di rumah tangga. Ini yang pertama. Makanya Allah pahamkan keagamaan di dalam rumah tangga itu. Kalau dulu memang sulit ya Bu, untuk mendapatkan kajian harus pergi ngaji jauh-jauh. Sekarang Masya Allah, tidak bisa pergi, datangkan ustadz ke rumah. Bisa sekarang Pak, mudah. Repot, susah. Malah sekarang Pak, belajar melewati medsos bisa. Tapi terjamin ya, cari aplikasi yang terjamin. Aplikasi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan asal-asalan. Nah ini, itu yang pertama. Hidupkan roh beragama di rumah tangga. Kalau ada yang tidak sholat, nasihati. Kalau ada yang berbuat judi di rumah tangga, nasihati. Ya, jadi kalau ada di rumah tangga itu hal-hal yang melanggar agama, nasihati. Jangan sampai kepala keluarga melanggar Islam, berjudi dia, bermaksiat dia. Istri mendukung, kacau. Allah cabut sakinah mawaddah warahmahnya. Yakinlah, siap-siap azab tertimpa di rumah tangga. Makanya Nabi mengatakan langkah awal kalau ingin bahagia adalah rumah tangga Islami. Rumah tangga agamis. Ada Quran di rumah tangga yang dibaca oleh seisi rumah tangga. Seisi rumah tangga orang-orang yang sholat. Serumah tangga yang saling menasihati dalam keagamaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa waqqara saghiruhum kabirahum. Nah, kata Nabi, anak-anak kecil di rumah tangga menghormati yang tua-tua. Bu, di samping ada jiwa agama, kata Nabi, yang kedua apa? Harus ada saling menghormati di rumah tangga. Terutama yang kecil hormati yang besar. Istri hormati suami. Anak-anak hormati orang tua. Kakak hormati adik hormati kakaknya. Nah itu. Jangan berantem, jangan saling menyakiti. Harus saling menghormati di rumah tangga. Itu kata Nabi di hadisnya. Yang ketiga, wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Bersikap lemah lembut di dalam keluarga. Bersikap lemah lembut di dalam keluarga. Tanamkan bertutur kata yang sopan santun. Kalau ada yang kasar, nasihati. Ada carut marut, nasihati. Nah, kata Nabi, harus ada kata-kata yang sopan santun di rumah tangga itu. Nanti turun sakinah, mawaddah warahmah. Sikap menghormati, ucapan saling menahan, ucapan yang saling menasihati, ucapan yang saling menyenangkan, tidak menyakitkan. Yang keempat, wal qasda fi nafaqatihim. Sederhana dalam berbelanja. Bu, sederhana belanja apa artinya, Bu? Bukan pelit, beda. Bukan cekeh, tidak. Tahu cekeh enggak, Bu? Hah? Bukan pelit, bukan cekeh, bukan kikir, bukan bakhil, tapi penuh perhitungan.
Mana yang butuh beli. Belilah yang kita butuh. Jangan beli yang kita inginkan. Bahasanya apa? Belilah yang kita butuh, bukan beli yang diinginkan. Kalau diinginkan Pak, Masya Allah. Wah, kalau diinginkan tidak cukup uang, besar pasak daripada tiang. Jadi makanya kata Nabi, harus ada pandai pengaturan keuangan. Ya, kalau butuh beli, kalau belum butuh tapi ingin saja, jangan dulu. Ada penghematan. Makanya saya cenderung ya mengikuti manajemennya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Masya Allah, Allah angkat derajatnya di antara Nabi dan Rasul. Namanya tertulis sebagai nama surah Al-Quran, surah Yusuf yang ke-12. Apa kelebihan beliau? Bukan hanya tampan gagah Pak, tidak. Yusuf punya ilmu manajemen ekonomi yang hebat, ekonom dunia akhirat. Ya, Mesir harusnya paceklik, bisa bahagia, bisa cukup kehidupannya oleh Yusuf yang mengatur ekonominya. Sementara negara sekitarnya telah amburadul ekonominya. Tapi Mesir, Masya Allah. Apa kuncinya? Nabi Yusuf di Mesir ketika menjadi pengelola kerajaan, harta kerajaan beliau bagi 3. Di rumah tangga pun begitu. Bagilah harta menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1/3 harta gunakan untuk dana operasional, kebutuhan hari-hari. 1/3 tabungkan untuk persiapan masa depan. Tabungkan, jangan habiskan semua. Ya, saya ingat pepatah orang-orang tua kita Pak, Masya Allah, hebat. Ya, luar biasa. Apa patahnya? Nak, kalau ada jangan dimakan. Kalau ndak ada baru makan. Apa artinya itu? Ini Pasmi Caniago, Ketum Caniago, DPW DKI Jakarta ya. Bendum Daram, ahli tetap PTT itu. Kalau ado jangan makan. Kalau ndak ado makanlah. Kalau ada jangan makan. Kalau nggak ada baru makan. Apa artinya itu? Orang kalau nggak sampai Pak, pusing itu. Batele mah. Kenapa batele? Kalau ada jangan makan. Nggak ada baru makan. Apa pula ini maksudnya ini? Ternyata Pak, di Minangkabau itu ada setiap rumah adat ada lumbung padi di depan rumah. Ada lumbung padi. Setiap rumah gadang, rumah adat ada lumbung padi di depan rumah Pak. Untuk apa itu? Untuk tabungan. Bank belum ada waktu itu Pak. Tabungan beras, tabungan padi. Petatah yang tadi artinya apa? Nah, kalau ada padi, kalau ada beras di rumah, jangan ambil itu nak. Itu artinya. Kalau sudah tidak ada yang di rumah lagi, baru ambil yang di lumbung. Artinya apa? Kalau dana operasional masih ada, jangan ambil tabungan. Tabungan ambil kalau udah nggak ada ini lagi. Itu artinya. Saya nggak tahu tuh. Apakah orang Minang belajar ke Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf belajar ke orang Minang? Yang mana yang benar itu? Pak Nasir, mana yang benar? Nabi Yusuf kah belajar ke orang Minang atau orang Minang belajar ke Nabi Yusuf? Ayo, duluan mana dia? Ya kalau cenderung saya, ya duluanlah Nabi Yusuf. Ternyata orang-orang tua kita itu Pak berpetatah. PTT bukan sembarangan, tapi ada sumbernya, ada rujukannya, tidak sembarangan.
Makanya kita diajar cerdas ya, diajar cerdik, pintar dari kecil Pak. Ya, luar biasa. Jadi Nabi Yusuf itu apa? Sepertiga harta untuk operasional, sepertiga harta untuk tabungan, persiapan, jangan dihabiskan. Yang ketiga, sepertiga harta untuk infak, sedekah, wakaf. Jadi jangan sampai hilang satu di antaranya. Selagi kita hidup, harus ada 3 pembagian harta di rumah tangga itu. Ada untuk operasional, ada untuk tabungan persiapan, ada untuk infak, sedekah, wakaf. Nah ini. Makanya poin yang keempat adalah hidup sederhana, hemat berbelanja. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan hidup glamor. Asal ingin beli. Asal ingin beli jangan. Belilah kalau butuh. Tak butuh jangan beli. Tahan dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, wabassarahum uyubahum fayatubu minha. Kata Nabi, seisi rumah harus sadar untuk menjaga aib rumah tangga. Jaga aib rumah tangga. Allah akan menjaga aib kita. Ada aib istri, hai suami, jaga aib istrimu. Jangan obral sama teman-temanmu. Hai istri, kamu tahu aib suamimu, jangan obral ke teman-temanmu. Jaga aib suamimu. Hai suami istri, jaga aib orang tuamu. Hai orang tua, jaga aib anak-anakmu. Seisi rumah itu harus pandai menjaga aib keluarga. Itu kata Nabi Pak. Wah, kalau di rumah tangga tidak lagi menjaga aib, maka kata Nabi, siap-siaplah kehidupan sakinah, mawaddah warahmat tercabut. Berkah Allah ambil. Yang ada adalah keluarga yang berantem, yang gak tenang, yang gak nyaman. Di rumah tangga seperti neraka kata Nabi. Untuk itu saya doakan semoga kita semua bermodalkan agama, petunjuknya Al-Quran Sunnah, kita mampu menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jalankan Islam sebaik-baiknya. Perintah Allah kerjakan, larangan tinggalkan. Nanti Allah yang menurunkan kehidupan bahagia itu. Bahagia itu Pak, tidak mesti kata orang lain Pak. Yang penting kita merasakan. Kadang-kadang kan ada orang Pak, dia ingin disebut bahagia orang lain, sementara dalamnya amburadul. Tidak penting itu. Jangan inginkan pujian orang, tapi inginkanlah bagaimana seisi rumah tangga merasakan bahagia. Itu yang terpenting. Makanya Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran yang mengatakan demikian. Ya, yang hadir ini kita punya keluarga, ayo jaga diri keluarga dari api neraka, dari hal-hal yang Allah murkai. Jaga, tentu tumbuhkan amal-amal soleh di rumah tangga itu. Bapak Ibu, sekarang orang berlomba membantu saudara yang di Cianjur ya. Betul ya? Ini hal yang terpuji. Bagus. Kerahkan kemampuan kita membantu saudara tertimpa bencana yang di Cianjur. Dengan uang, dengan makanan, minuman, pakaian, pengobatan. Kerahkan semua. Sekarang Daram ingin mengambil alih yang lain. Apa itu? Ini ngurus Daram yang hadir, kita catat ya. Ini target kita Daram. Daram berbuat ke Cianjur, bukan hanya mengutamakan pakaian, sandang, pangan, papan, tidak. Tapi Daram ambil bagian membenahi akidah saudara kita di Cianjur. Ini Daram Pak. Ayo,
Pengurus Daram saya lihat ada yang dari DPP, ada Waketum kita Buya Fikri Breno, ada Sekjen Buya Dalmilus, ada Wasekjen Buya Alding, ada Bendum Buya Asmi, ya lengkap juga ini, ya lengkap saya lihat. Ada anggota Departemen Hukum dan HAM Buya Jawardi SHMH, ada Ketua Departemen Ranah Rantau, ya ini Pak Buya juga semualah, karena dari itu dai Buya semua. Semoga itu doa Pak. Buya Sahril, Haji Sahril. Ada pula nih DPW, ada pula calon DPD Daram, ya. Saya berharap nanti mari bersama kita galang Daram ini, ya insyaallah. Ya ini Pak Haji Edi, mari kita gerakkan Daram Pak Edi untuk Ketua DPD Jakarta Pusat, ya. Ini ada Pak Irfan ini, Pak Irfan untuk bendaharanya DPD Jakarta Pusat juga ada ini, ya. Ada Pak Irfan, ada Pak Haji Yus, ya. Nah. Jadi Pak, Bu Dokanduang, Daram punya program apa? Bentuk peduli kita ke Cianjur adalah, ya apa? Mari kita jaga, kita bina akidah saudara kita di Cianjur. Yang murtad kalau bisa kembalikan ke Islam lagi. Ini target kita. Kita punya target. Ya. Dan Daram akan nanti insya Allah kita ke sana Pak. Akan bawa Quran ke sana. Bawa Quran cetakan Daram. Terjemahan. Kita bagikan Quran ini wakaf kepada yang tertimpa bencana agar mereka selalu dekat sama Quran, membaca Quran, dekat sama Quran, dan kalau bisa Daram membeda Quran, berikan ke mereka pemahaman keagamaan untuk menjaga kita mereka. Karena tidak bisa diingkari penyebab gempa bumi, tidak bisa diingkari, itu teguran Allah, itu azab Allah atas maksiat yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Tidak bisa diingkari itu. Makanya yang tak berdosa ikut kena imbas. Ya. Selagi kita bisa berbuat, mari kita berbuat. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu, baik dari Daramnya, Budo Kanduangnya, ormas-ormas yang lain, mari kita ambil bagian ini. Ya, kita membenahi, membina akidah umat di sana semampu kita. Dan kita bawa Quran ke sana. Bawa Quran untuk dibahas. Ya, nanti di sana kita punya posko Daram, ada ustaz di sana, ada ustaz kita di sana ada. Pengurus Daram ada di sana. Kalau bisa kita rutinkan Pak. Ini bukan jangka pendek, jangka panjang nih Pak. Jangka panjang. Ini satu dakwah kita nanti Cianjur. Ya. Karena kita dai ya, dakwah itu kan dai. Dai Ratu Minang, ambil pembinaan rohaninya. Masya Allah. Ormas lain pembinaan jasmani. Daram rohani. Berkolaborasi Pak, bersinergi. Mantap itu, bagus itu. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang ada niat untuk berwakaf Quran ke sana, nanti bisa hubungi Daram nanti. Hubungi Daram. Ini wakaf Quran Pak, untuk biaya cetaknya ini Pak. Ya 50.000 Pak. Cetak dan sampai ongkirnya sampai ke tempat kita. 50.000 per Quran. Ini Bapak Ibu nanti yang mau berwakaf nanti berikan ke Daram. Nah, berikan Daram nanti. Mungkin di sini siapa yang bisa yang ngolah nanti di sini? Bisa Pak Jadi aja ya. Pak Jadi boleh. Jadi kalau ada nanti jamaah-jamaah yang mau berwakaf Quran, satu Quran itu 50.000 wakafnya. Niatkan wakaf ke sana. Nanti kita mengantarkan ke sana langsung Pak. Kita antar langsung. Langsung beda isinya. Ya. Mau satu Quran, mau 5, mau 10, mau 20, mau 100 silakan. Kita masih punya stok sekitar 2000-an masih ada. Masih ada 2000 Quran masih ada Pak, stok kita. Nah ini wakaf. Ya. Mari kita bagi. Ini ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari neraka. Menurut saya Muslim Cianjur keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu.
Ya mudah-mudahan kajian kita di siang ini berbekas di hati kita, ada motivasi baru untuk berbuat yang terbaik. Mari mendekat ke Allah, mendekat ke Allah, akrab sama ayat-ayatnya. Ayo saling tolong menolong dalam hal kebaikan, menasihati dalam hal kebenaran. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diridhoinya. Amin ya robbal alamin.